Baik, kita lanjutkan. Kali ini kita akan membahas teknik yang disebut boundary class analysis dan equivalent partitioning. Nah, kedua teknik ini terkait erat dengan black box testing, dan keduanya itu merupakan teknik yang digunakan ketika kita melakukan black box testing dan membutuhkan tes data yang beragam. Nah, di sini ada video yang bisa dilihat, mungkin nanti dilihat kembali. Kita mulai saja dengan kenapa kita atau ada yang disebut dengan analisis boundary ya, dan equivalent partitioning. Jadi intinya begini, ini terkait dengan tes data. Kita kan sudah tahu ketika kita melakukan pengujian, dimulai dari test case, di mana test case itu harus dilengkapi dengan tes step ya, stepnya, dan dilengkapi juga dengan berbagai tes data. Ya, kita sepakat bahwa tes data itu seharusnya tidak satu gitu ya. Satu test case itu idealnya sih dilengkapi dengan beberapa tes data ya. Jadi kalau hanya satu test case, satu tes data sebetulnya kurang cukup. Dan nanti kita bisa bandingkan dengan step tertentu untuk tes data tertentu, bagaimana hasil si test case tersebut. Nah, di sini kita akan melihat bahwa kalau kita ingin sebanyak mungkin tes data, ya, itu menyebabkan tentu saja exhaustif, ya. Ini terutama kalau ada kombinasi input. Contohnya aja kalau kita mau contoh klasik ya, kalau kita mau menguji verifikasi pengguna login, maka di login itu kan ada username sama password dan kita melakukan test case untuk kombinasi berbagai input tersebut. Diasumsikan bahwa sistem tersebut akan digunakan oleh mahasiswa misalnya ya. Sehingga kita harus memastikan mahasiswa kita ada berapa, ada 125 misalnya. Ya seharusnya sih 125 itu kita pastikan username passwordnya tidak ada yang tidak berhasil atau tidak ada yang tidak sesuai dengan skenario yang ditetapkan. Namun ya kita akan kelelahan kalau kita mengecek semua 125 data tersebut ya. Itulah kita lahirlah teknik-teknik untuk mengelola data ya. Nah, di sini yang disebut boundary value analysis dan equivalent partitioning. Nah, jadi di sini kita diawali, sebetulnya ini karena terkait erat, maka boundary testing dan equivalent class partitioning ini kita bahasnya bersama gitu, karena memang saling terkait. Nah, mari kita lihat. Jadi kalau namanya juga boundary ya, jadi boundary value analysis ini akan mengetes pengujian di ujung ekstrim atau batas partisi dari nilai input. Jadi istilahnya itu ujung ekstrim gitu ya. Nah, ujung ekstrim ini dapat berupa start sama end-nya, bisa juga lower sama upper-nya ya, yang tertinggi dan terendah, bisa maksimum minimum, atau just inside di dalam atau just outside di luar ya. Nah ini idenya adalah kita memilih nilai variabel di minimum atau persis di atas minimum atau nilai nominal atau hanya di bawah maksimum atau maksimum ya. Jadi tidak hanya di batasnya aja tetapi ada di setelah batas minimum maksimumnya ada di atasnya atau di bawahnya ya. Nah ini jadi idenya seperti itu. Paling enak itu dicontohkan kita bayangkan ya seperti ini nih ya. Jadi kita bayangkan kalau kita harus mengecek input data, misalnya kita menetapkan apakah seseorang itu lulus secara terpuji cum laude atau sangat baik atau baik saja gitu ya. Nah ini kita lihat dari nilai IPK-nya.
Anak-anak tahu kan kalau cum laude itu dia harus lulus tepat waktu 4 tahun sebetulnya ya. 4,5 tahun sama 5 tahun itu masih ditolerir, tetapi IP-nya harus 3,5 ya, persis 3,5. Sehingga kita mengecek sebetulnya cum laude atau tidaknya ya di atas 35 ya. Sementara kalau di bawah 35 maka dia sangat baik sekali. Kalau di bawahnya batasnya lagi 275 maka dia lulus baik ya. Nah, sehingga kita bisa menentukan titik-titik batasnya. Jadi di sini kita tuliskan angka 3,5. Di sini kita tuliskan angka, kalau seperti ini di atas 3,5 itu pasti cum laude, yang di antara 3,5 sampai 275 ya. Ini baik ya, baik sekali. Dan di bawah 275 ini baik saja ya. Nah, ini 275 berarti kalau 27,49 itu tidak bisa baik sekali ya. Atau 3,499. Nah, kurang 0,01 juga tidak bisa cum laude. Biasanya kami rapatkan ya kalau ada nilai-nilai di batas ya. Biasanya kami di prodi rapat ya untuk menetapkan yudisium itu kita concern kepada yang nilai batas. Nah, sama juga ketika testing kita harus concern juga dengan nilai batas. Jadi kalau kita diminta membuat aplikasi-aplikasi yang menetapkan status ya, menetapkan kriteria berdasarkan nilai ya, nilai-nilai, maka kita wajib sekali melakukan boundary test analisis ini karena bisa missing gitu ya. Batas 0,0001 itu dibulatkan apa enggak. Terutama kalau kita menggunakan variabel dengan tipe yang presisi ya. Kalau integer kan bulat ya. Kalau kita presisi desimal, berapa angka belakang koma yang bisa di round up, berapa yang tidak. Nah, ini luar biasa ya untuk kasus-kasus yang sangat signifikan terhadap 0,0 sekian gitu ya. Ini contohnya saya ya. Ketika membangun sebuah sistem, itu saya membangun sistem lelang online, dan orang tuh harus submit ya. Dan penetapan pemenangnya itu selain jumlah yang dibayarkan juga ketepatan waktu submissionnya, dan kita harus menetapkan angka itu berapa angka belakang koma gitu ya. Jadi selisih 0,00001 saja sudah signifikan. Nah, ini kita harus tesnya berulang-ulang gitu ya untuk memastikan bahwa tidak ada round up oleh sistem, dan memang sistem bisa membedakan secara signifikan perbedaan tidak detik lagi gitu ya, tidak mikrodetik lagi, itu sudah lebih kecil lagi satuannya. Nah, ini jadi boundary value ini idenya untuk nilai-nilai batas, tetapi memang kita lihat ini ditetapkan ketika mengelola data yang memang urgent ya atau signifikan perbedaannya. Nah, jadi di boundary test ini terkait erat dengan partisi equivalent class gitu ya. Jadi sebetulnya pertama-tama kita lakukan dulu partisinya ya. Jadi equivalent class partition ini idenya dia membagi kelas ya, membagi partisi-partisi ke dalam kelas-kelas. Lalu di kelas-kelas tersebut kita melakukan pengujian, kita tetapkan nilai batas-batasnya. Nah, di sini di partisi ini kita akan melihat adanya rentang ya. Rentang itu tadi minimum berapa, maksimumnya berapa. Nah, ini dicontohkan, mari kita lihat ya. Ketika contoh aplikasi yang diterapkannya adalah reservasi penerbangan. Nah, di sini kita nilai tiket 1 sampai 0 dianggap valid sehingga tiket boleh dipesan. Kalau nilainya 11 sampai 99 dianggap tidak valid karena pesan reservasi kesalahan, dibilang hanya 10 tiket yang dapat dipesan pada satu waktu. Nah, ini menarik ya. Jadi ceritanya kita melakukan atau kita menyusun membuat aplikasi reservasi penerbangan atau sudah tersedia aplikasi reservasi penerbangan,
Tetapi untuk pemesanan hanya boleh 10 ya. Ketika lewat dari 10 maka dianggap gagal ya, pemesanan gagal. Kalau di e-commerce ya, e-commerce saya beberapa kali eksplorasi e-commerce, ada e-commerce yang mengizinkan keranjang belanja itu sebanyak mungkin. Itu beberapa e-commerce sangat leluasa ya, sehingga kita sebagai pembeli bisa sewaktu-waktu memasukkan ke keranjang belanja dan tidak dibatasi berapapun banyaknya. Tapi ada juga e-commerce yang sangat membatasi, begitu sekian jumlah, sekitar 10 sampai 20, kalau keranjang belanja sudah sejumlah tersebut, ketika kita melakukan lagi pemilihan dan memasukkan ke keranjang belanja, itu akan gagal ya. Dinyatakan sudah penuh dan harus dihapus. Jadi itu tergantung requirement tentu saja ya. Jadi ketika requirement-nya menetapkan hanya maksimum 10 ya berarti sistemnya harus dicek betul tidak sampai 10. Nah, jadi allow-nya hanya 10, maka kita tetapkan juga 10 tiket itu maksimum. Bagaimana partisinya? Ya tentu bisa kita lihat ya. Kalau di bawah 1 tentu saja tidak boleh karena ini melanggar batas nilai nominal ya. Kalau minus itu tidak mungkin gitu. Nah, jadi yang sahnya itu 1 sampai 10. Nah, jadi kalau di bawah 0 itu tidak valid, maka kita juga seyogianya seharusnya mengecek semua angka yang di bawah 100, di bawah 0 gitu ya, sampai minus 100. Tetapi tidak mungkin, sehingga kita melakukan pembagian ya secara ekivalen ya, yang ya partisi-partisi tersebut sehingga kita tetapkan ke dalam kelasnya. Nah, jadi kita bisa membaginya seperti ini. Bagaimana kita melakukan pembagiannya? Ya tentu saja itu tergantung dari requirement ya, batas-batas yang makanya di requirement itu seharusnya sudah sedetail ini gitu ya, ada nilai maksimum minimumnya berapa yang bisa dilakukan. Nah, di sini validnya 1 sampai 10, partisi ke-1-nya yang invalid di bawah 1, partisi ketiganya yang invalid di atas 10, dan kita juga harus mengecek kalau dia maksimum ya ketika di atas 100. Nah, sebetulnya ketika di atas 10 tidak valid, apalagi di atas 100 gitu ya, ini sebetulnya bisa kita satukan menjadi satu partisi, tetapi kita tetap harus mengecek digit ya. Digitnya kalau diberi 3 digit apakah lolos atau tidak. Nah, pengujiannya seperti apa? Karena kita sudah menetapkan partisi, maka kita cukup mengambil perwakilan dari partisi tersebut. Ya, jadi tidak harus semua nilai yang ada di partisi tersebut dicek, kita cek saja angka-angka yang mewakili dari masing-masing partisi. Jadi, kita bisa hipotesis kalau angka di satu partisi itu gagal, maka di kondisi partisi lainnya juga akan gagal. Ya, jadi kalau kita misalnya ingin mengecek partisi 1, maka kita sampling, ambil satu nomor di bawah 0, ya udah kita ambil sampling minus 1. Kalau kita punya partisi kedua di antara 1 sampai 10, karena ini bilangan integer, kita ambil nilai cukup perwakilannya saja, misalnya nilai 5. Kemudian kita lihat partisi ketiga yang invalid 2 digit, maka kita periksa angka 88. Sementara di partisi 4, karena ini invalid mewakili 3 digit, kita harus mengambil angka 3 digit, kita ambil saja sebagai contoh 1, 2, 1. Nah, ini kita cukup mengecek keempat angka ini. Ya, ketika keempat angka ini ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, ketika actual result-nya tidak sesuai dengan expected result, maka berarti sistem belum lolos dari pengujian. Nah, di sini kita bisa mengcombine-kan dengan boundary value ya. Jadi kita cek analisis boundary-nya. Kalau kita melihat di contoh yang sebelumnya, kita lihat menilai partisi 0, 1, 10, 11, dan seterusnya, maka kita juga sebetulnya secara otomatis itu mengecek batas nilai valid dan batas-batas di
yang tidak valid juga gitu ya. Jadi yang tidak valid pun kita lakukan pengujiannya ya. Nah, jadi analisis boundary value juga ada yang disebut juga dengan pemeriksaan rentang katanya ya, istilahnya seperti itu. Nah, jadi maka ketika kita melakukan pengujian, kita combine ya. Kita lakukan keduanya, baik partisinya, perwakilan partisi dan juga batas-batasnya. Nah, sehingga seperti ini ya. Jadi kita mengecek batas-batas yang karena ini dibagi 4 partisi, maka kita mengecek 0, 1, 10, 11, 19, dan 100 ya, 99 dan 100. Nah, inilah tes data yang harus disiapkan. Kemudian untuk partisinya, maka kita tadi kita ambil saja angka masing-masing partisi perwakilannya 1. Boleh sih mengambil perwakilannya 2 ya, tetapi secara hipotesis 1 perwakilan saja sudah memenuhi. Jadi kita perlu berapa data? Kalau dari contoh seperti ini kita berarti perlu di masing-masing batas 1, 2, 3, 4, 5, 6, di masing-masing partisi kita perlu 1, 2, 3, 4. Jadi kita cukup mengecek 10 data ya, itu minimum sebetulnya. Ya, jadi ketika kita membuat sistem yang memang terkait dengan pendataan seperti ini ya, ada batas-batas, misalnya batas nilai A, B, C, D, kemudian batas tadi kesetaraannya kumlot atau tidak, atau batas mendapatkan misalnya ya bantuan atau diskon atau apapun. Nah, itu kita harus mengecek valid invalid dan mengecek batasnya dan mengecek perwakilannya. Nah, sebetulnya contohnya seperti ini ya. Ini ada contoh kalau kita berbicara tentang password minimal 6 karakter dan maksimal 10 karakter. Maka kita harus mencoba seperti apa? Karena ini minimal, maka kita tahu batasnya adalah 6 dan 10. Maka kita melakukan partisi seperti apa? Tentu saja yang di bawah 6, kemudian yang persis di antara 6 dan 10, dan yang di atas 10 sampai di sini sih di atas 10 cukup ya. Tetapi di sini sampai 14 karena kolomnya diasumsikan ya atau text box-nya memang maksimal menampung 14. Nah, jadi semisal requirement-nya seperti itu. Maka partisi-partisinya seperti ini ya. Jadi kalau sampai 5 not accept, kalau 6 sampai 10 harusnya sih accept kalau memang sesuai ya dengan yang di database. Nah, kemudian 11 sampai 14 seharusnya tidak di accept. Jadi kita dari test case untuk mengecek password itu kita bisa turunkan lagi, ini istilahnya sama ya skenario. Kita bisa punya 3 skenario atau kita punya 3 kelompok data ya. Nanti seperti apa datanya? Jadi boundary-boundary-nya kita tahu, boundary-nya ya mudah sekali. Boundary-nya berarti kalau yang di sini ya, boundary-nya berarti 6 dan 10 gitu ya. Maka kita harus mengambil perwakilan nilai 0 sampai 5, perwakilan nilai 6 sampai 10 ya, perwakilan nilai 11 sampai 14. Itu 3 nilai. Lalu masing-masing batasnya 6 dan 10. Berarti kita mengecek 5 nilai ya, 5 angka yang harus diuji cobakan ke dalam sistem kita. Nah, ini kelihatannya sederhana sekali, tetapi kalau tidak sistematis, kita akan berulang-ulang ya mengecek perwakilan data dan mengecek juga batas data secara berulang-ulang. Padahal sebetulnya dengan pengetahuan partitioning dan boundary class analysis ini kita tahu bahwa oh cukup perwakilannya saja gitu ya dan nilai batasnya saja. Jadi kita hanya perlu 5 angka, 5 tes data untuk mengecek password. Nah, contohnya kalau kita misalnya input box. Dan input box ini kita masking ya sehingga maksimal hanya bisa menerima angka 1 sampai 10. Nah, di sini kita melakukan juga boundary ya. Kalau 0 maka tidak bisa ya. Karena ini integer tipenya ya, asumsinya kita melakukan pengisian dengan tipe integer, maka kita cek nilai 0 juga. Maka seharusnya tidak bisa ya.
dan di bawah 0 minus juga tidak bisa. Kemudian boundary value-nya 1, 2 sampai, karena di sini 1 sampai 10, maka boundary-nya semuanya ya 1 sampai 9. Dan di 10 harusnya menerima, kalau hingga berarti 10-nya masuk ya. Sementara 11 dia tidak boleh. Nah, kalau kita menggunakan boundary value, kita uji batasnya, tetapi kita harusnya melakukan pengujian dari partisinya ya, perwakilan partisinya. Jadi kita lakukan ya boundary value ini, kita lihat kembali minimumnya 1, maka kita uji juga minus 1, sebelum satunya dan sesudah satunya gitu ya. Sementara kalau batas atasnya 10 ya, maka kita uji sebelumnya dan sesudahnya. Nah, jadi boundary itu sebetulnya tidak hanya di batas, tapi sebelum dan sesudahnya. Jadi kalau mau lebih lengkap boundary value analysisnya, maka batasnya 6 dan 10, kita itu mengecek 5 ya, sebelum 6, dan 7 setelah 6. Kalau batasnya 10, maka kita cek juga 9 dan 11. Tetapi 5 dan 11 bisa kita jadikan batas di partisinya gitu ya. Jadi kalau kombinasi atau kita gabungkan partisi dan boundary, maka kita bisa jadi memiliki dataset yang bisa mewakili keduanya gitu ya. Contohnya 5. 5 ini untuk mengecek boundary sebelum 6, sebelum benar-benar batasnya. Tapi 5 juga bisa kita jadikan perwakilan dari data di partisi 1. Seperti itu ya. Jadi keuntungannya kalau digabungkan tuh seperti itu. Nah, tapi kalau yang kasus yang kedua, karena ini tidak ada partisinya, ini hanya ada input 1 sampai 10 ya, maka kita uji aja ya. Kalau kita mau lakukan partisi sama ya, kalau tidak mau melakukan partisi, maka kita menguji tadi batas-batasnya 1 sampai 10, lalu sebelum 1 dan sesudah 1, di 10, sebelum 10 dan sesudah 10. Itu sebetulnya otomatis mewakili partisinya ya. Jadi kalau kita eksplisit menyatakan partisi, digambarkan dulu partisinya dan perwakilannya. Tetapi kalau kita tidak mengkombinasikan dengan equivalent partitioning, sebetulnya perwakilan di boundary value juga sudah menguji sebelum batas itu tuh partisi 1 ya, setelah batas itu partisi 3, sementara di dalam batas itu partisi yang accepted ya, yang nilai yang sesungguhnya. Nah, jadi boleh dikombinasikan, boleh tidak. Tetapi kalaupun boundary value analysis ini diterapkan, itu seharusnya menguji sebelum dan sesudah ya. Nah ini. Nah, jadi kenapa kita perlu ya, kalau saya lihat secara konseptual sangat mudah gitu ya, bahwa kita menguji batas sebelumnya dan sesudahnya. Kalau kita mau melakukan partisi, ya berarti perwakilan dari partisinya gitu. Jadi kalau mau adil atau mau lebih yakin, maka keduanya dilakukan. Nah, intinya ini akan mereduksi jumlah data yang akan diuji dan kitanya juga menjadi sistematis. Tidak random lagi. Kalau sekarang kan kadang-kadang saya random juga ya, nyobain angkanya sekian, angkanya sekian. Kalau tidak di teknik, dibuat secara teknik ya, tidak sistematis, bisa mudah sekali, tetapi kalau random number itu kita nggak akan pernah selesai. Lama banget ya nggak selesai-selesai. Sehingga memang itulah kita perlu belajar teknik. Oh, ternyata sangat mudah sebetulnya, tetapi sangat bermanfaat dan membuat kita menjadi orang yang lebih sistematis dan terstruktur. Dan bisa menjelaskan juga itulah yang disebut dengan teknik boundary value analysis dan equivalent class partitioning.
Maksudnya seperti itu ya. Nah, ini akan cocok untuk perhitungan yang banyak variabel input gitu ya. Input apalagi inputnya di masking ada batasannya. Harus dicoba loh batas input misalnya nama ya 20 karakter nama ini. Kita tuh beneran nyoba di atas 20 berapa, di antara 20 berapa, minimum kalau nama berapa sih? 6 gitu ya. Harus nyoba juga, jangan-jangan ada yang iseng memasukkan nama dengan 2 huruf. Kalau sudah dilakukan masking di pemrogramannya itu diterapkan masking, otomatis itu diuji cobakan ya, di handling oleh program. Tapi kita sebagai tester harus nyoba juga, bener nih, nggak bisa kalau cuma 3 digit. Seperti itu ya. Jadi mudah sebetulnya, tetapi kalau tidak mau menerapkan itu menjadi seorang random tester, ya silakan, tetapi itu akan menghabiskan waktu. Dan kalau tidak sistematis ya, kalau ngetesnya banyak dan berulang-ulang, capek dan malah lupa ya, random numbernya malah terlupakan. Nah, oke ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita bekerja dengan aplikasi yang membutuhkan banyak input, text box itu ya, dan masing-masing text box-nya ini ada batas-batas yang harus disepakati ya sesuai requirement tentu saja, maka kita harus melakukan pengujian black box ini ya dengan teknik. Ya, tidak bisa tanpa teknik. Kalau random itu akan menyebabkan tidak efisien dan kita nggak yakin bahwa ada angka yang terlewatkan. Dan demikian juga dengan batas-batas. Kalau kita memiliki program yang menggunakan banyak kondisional untuk menetapkan nilai ABC, untuk menetapkan diskon, belanja 300.000 diskonnya sekian, kalau belanja 500.000 diskonnya beda lagi. Nah, itu sangat cocok mengecek black box sih, tetapi tes datanya harus kita siapkan berdasarkan strategi boundary class dan equivalent partitioning. Nah, demikian materi tentang pengujian black box dengan teknik boundary analysis dan class equivalent partitioning.